bagaimana Injil akhirnya menghadapi eh, dinamika yang ada di dunia kerja itu sampai sekarang Injil rupa memang so menikmati sekali Kak Lia di postingan, betul-betul so menikmati sekali ini karir sebagai pangkas. Bagaimana DP? Iya, Kak. Jadi tentunya mungkin nggak langsung bisa memahami dengan situasi kantor, Kak. Mungkin karena terbiasa, Hmm. karena terbiasa sampai Injil masih ada sampai dengan sekarang di Bank Mandiri khususnya. Nah, Kak, jadi kalau misalnya Injil bilang kenapa Injil masih bertahan, yang pastinya karena Injil mungkin merasa, aduh, mau cari kerja di mana lagi sekarang. Itu sih, Kak, yang sampai saat ini Baking Injil bertahan untuk kerja di Bank Mandiri. Walaupun sebenarnya sudah banyak sekali tekanan yang Baking Injil, aduh, semesti berhenti, ini semesti berhenti, begitu. Ya. Tapi karena alasan kuat itu Injil mau cari kerja di mana, itu yang bikin Injil bertahan dengan semua orang kayak mulu-mulu. Yang kadang kala itu tidak sesuai dengan apa yang terang harapkan. Karena kadang kala Kak, kalau namanya di dunia kerja, walaupun terang baking yang bagus, terang kasih yang baik, tapi tetap saja kan ada Kak yang kurang baik atau orang yang kurang senang dengan orang, merasa orang itu banyak sekali DP kurang. Nah, tapi kalau misalnya orang sudah terbiasa, orang sudah mengerti orang tampak kerja seperti apa, pasti hal-hal yang begitu akan menjadi hal yang biasa juga for orang. Khususnya Injil sendiri merasa, aduh, kalau orang bercerita begini, itu so biasa. Nggak perlu mau diambil hati lagi, begitu. Karena bisa saja Injil ada di posisi itu. Mungkin Injil kadang-kala nggak jasa sadar, Injil lagi pernah menjudge atau misalnya pernah bilang-bilang tentang orang lain, namanya di dunia kerja toh Kak. Nah, jadi Injil juga di saat orang baca cerita, anggaplah itu sebagai motivasi for Injil. Kalau yang mana, oh harus upgrade diri, begitu, harus upgrade diri, harus belajar terus supaya nantinya misalnya ada produk-produk baru, Injil boleh lebih semangat untuk belajar. Baru habis itu nantinya Injil juga bisa ada soft skill baru yang Injil tahu, begitu Kak. Nah, makanya kenapa Injil bertahan juga sampai sekarang, karena ternyata hidup dari pendapatan sendiri itu lebih enak. Itu sih, Kak. Bagaimana orang bisa membiayai orang kehidupan dengan mungkin orang-orang di luar sana, Kak, jadi aduh, Injil ini so senang sekali ya. Kerja baru tiap bulan dapat gaji. Sebenarnya orang nggak lihat bagaimana orang di dalam kantor. Tekanan dari atasan, bagaimana orang harus mencapai target. Yang orang lihat cuma apa yang orang tunjukkan di sosial Iya. media atau yang orang lihat di luar tanpa orang lihat apa yang sebenarnya orang kerjakan sampai orang bisa seperti sekarang itu Kak. Apalagi kalau orang lihat kerja di bank, oh, banyak sekali doi nih. Iya betul Kak, padahal orang tahu, padahal orang minta itu orang pedoi semua. Maksudnya, iya maksudnya kan Injil dapat doi, oke lah banyak. Tapi kan sesuatu yang menurut orang banyak itu yang ada Pak Injil itu juga dari hasil kerja atau proses yang juga tidak mudah. Ya toh Iya memang betul Kak, ya hasil yang mengkhianati usaha. Kalau usahanya cuma kecil ya hasilnya betul. kecil. Besar hasilnya besar. Nah, ada doi yang jatuh dari langit biar orang pelayanan-pelayanan itu doi tetap saja orang harus kerja, butuh uang saja untuk pelayanan orang tetap harus cari dana bajual. Nah, nyanda Iya, tangan tutup mata amin tiba-tiba so tersedia itu nih uang yang dibutuhkan dalam pelayanan tetap saja kerja apalagi di dunia sekuler orang tetap mesti kerja. Kalau dari lingkungan apa ya keluarga bagaimana? Apakah ada sesuatu yang membuat Injil merasa, waduh, ini kayaknya kita harus berhenti kerja? Atau sebaliknya mungkin ada yang eh, membuat Injil lebih bersemangat untuk kerja di dunia perbankan? Atau mungkin dua-dua ada? Bagaimana, Jil? kalau dari keluarga Kak, mama, papa, kakak-kakak, dorang selalu support apapun yang jadi Injil keputusan. Nah, jadi kalau sama yang kemarin Kak sebenarnya karena saking terlalu banyak ini target yang ada, Target apa? Injil sesempat.
sempat komunikasikan dengan keluarga kalau yang mana Injil semua resign. Nah, jadi Injil Kak Oke. sebelum ambil keputusan karena mungkin Injil masih terlalu kecil Hmm. dan merasa oh ini harus didiskusikan dulu. Injil selalu tanya mama, papa, kakak-kakak kalau misalnya mau ambil keputusan sama dengan kemarin mau resign, Injil tanya bagaimana kalau misalnya Injil semua resign. Ada yang mendukung, ada juga yang memberikan pandangan kalau misalnya bagaimana Injil mau berhenti dari kerja sekarang. Jadi Oke. dari situ Injil tetap akhirnya Injil yang harus mengambil keputusan sendiri. Begitu, Hmm. tapi ada banyak pandangan yang dikasih mama papa, kakak-kakak sebelum Injil final mengambil keputusan dan ya Kak Lia sekarang Injil masih diperbankan berarti belum resign. Oke. Akhirnya keputusannya maksudnya keputusan Masih bersama bertahan. atau sendiri yang ambil keputusan. Injil sendiri Kak yang ambil keputusan. Jadi Jadi dorang cuman keputusan kasih ambil, masukan. oke, keputusan yang Injil ambil dari pertimbangan yang ada ketika kakak-kakak mama papa ini kasih masukan-masukan. Iya, Oke, berarti memang eh, kalau orang masuk di dunia kerja artinya orang harus belajar mandiri, berani untuk mengambil keputusan karena yang akan iya lewati betul Kak. adalah orang sendiri, gitu. Kalau orang Betul. sebelumnya kerja, lalu kemudian orang masih pelangap-pelongo, orang masih plekmatik, masih bingung bagaimana. Nah, itu makanya penting sekali Kang, kalau masuk dunia, orang semua masuk di dunia kerja, orang mesti latih orang berdiri. Bukan hanya skill, tapi orang punya mental, orang punya apa namanya attitude. Itu orang mesti latih supaya orang siap untuk masuk di dunia kerja. Oke, tapi memang bagus ya Angel masih ada komunikasi dengan keluarga saat mau mengambil keputusan meskipun sebenarnya itu adalah eh, pekerjaan Angel sendiri gitu. Tapi kalau boleh tahu kenapa Angel mau resign? Tunggu, Tekanan DP Kak. sih. Target. Masalahnya masalah di kantor atau masalah pribadi di luar kantor? eh, Masalah pribadi di kantor Kak. Yang merasa aduh sunyak mampu ini loh. Deng target-target begitu. Sampai di situ Jo. Jangan buka-buka lain. Terus kenapa Injil harus putuskan selain pertimbangan tuh pertimbangan apa yang selain begini kan pasti ada masukan dari keluarga untuk jangan apa Jo lanjut Jo. Nah apa yang Hmm. ini membuat Injil oke kita tetap lanjut meskipun badai ada di depan mata ada begitu banyak duri dan persoalan yang di depan mata ini. Apa yang membuat Injil maju terus? Jujur saja Kak, kemarin itu Injil berdoa tentunya Kak. Injil minta tanda dari Tuhan. Tuhan Yesus tolong kasih tanda kalau misalnya Injil harus berhenti di sini atau harus tetap lanjut. Nah, jadi setelah Oke. Injil komunikasikan dengan keluarga, Injil berdoa. Pada waktu itu Kak Injil masih magang, masih dalam posisi magang. Jadi kalau untuk mau berhenti, masih bolehlah Injil untuk cari kerja di lain Kak. Nah, Injil berdoa, Injil bilang Tuhan, tolong kasih tanda. Kalau misalnya memang Tuhan Yesus mau Injil untuk tetap di Bank Mandiri, tolong berkati untuk pekerjaan ini. Begitu. Dalam waktu dekat ini Injil mau ada promosi untuk ke pegawai setingkat lebih tinggi dari magang, Kak. Nah, kalau misalnya memang Tuhan berkenan, dengan Tuhan mau Injil untuk tetap di sini, tolong lancarkan. Tapi kalau misalnya memang Tuhan tidak berkenan, berarti bukan maksudnya Tuhan mau tutup berkat di Bank Mandiri, tapi memang harus keluar dari Bank Mandiri. Puji Tuhan, Kak, cuman berselang beberapa minggu di situ, tiba-tiba ada informasi kalau misalnya harus ikut promosi untuk pegawai dan puji Tuhan juga Tuhan melancarkan Kak untuk semuanya. Nah, dari situ Injil bertekad untuk oh mungkin Tuhan mau Injil untuk ada di sini begitu Kak. Itu yang bikin Hmm. Injil bertahan sampai sekarang. Jadi Injil minta tanda ke Tuhan. Iya, Memang itu sangat penting ya, Dek, ya. Kadangkala orang di dunia kerja, kalau dia sudah nikmati gaji banyak, maka dia lupa Tuhan. Dia lupa bahwa orang hidup di dunia ini cuma sementara.
dan dia lupa bahwa dia mendapatkan pekerjaan itu dengan mungkin jabatan atau gaji yang besar itu juga karena anugerah dari Tuhan. Banyak orang lupa begitu sehingga jangan heran memang banyak anak-anak muda yang mungkin seumuran Injil atau mungkin di bawahnya Injil atau ada sedikit lebih kakak dari Injil itu menggunakan atau menghabiskan hasil kerja itu dengan foya-foya dengan hal-hal yang eh, tidak bermanfaat bagi dia punya pengembangan diri, dia punya kehidupan. Tapi bersyukur ya Injil masih ingat Tuhan. Segala sesuatu ditanya ke Tuhan lewat doa. Memang kalau nyanda om berdoa, orang bisa mengambil keputusan, tapi bisa jadi salah. Orang juga pasti akan bimbang dan sembarang mau ambil keputusan. Bisa sabata, sembarang tak ada orang bilang. Toh, Betul. jadi menurut orang ada relasi atau persekutuan yang intim dengan Tuhan supaya apa-apa yang jadi orang punya kebimbangan, orang bisa tanya ke Tuhan ya lewat doa apa yang harus orang putuskan ketika orang menghadapi dilema atau pilihan-pilihan yang ada di depan mata. Nah, jadi sejauh ini berarti Injil punya dunia eh, apa di dunia kerja dalam perkembangan dan proses yang Injil alami ada suka duka, tapi kemudian Injil menikmati Kang, Injil Iya, Kak. menikmati. Nah, Semua nikmati. apa yang ini pesan untuk anak muda tuh mungkin semua dekat habis ini Injil boleh kasih tahu kira-kira yang harus dipersiapkan untuk masuk di dunia kerja itu apa? Tunggu tunggu. Kalau dari pengalaman Injil sendiri, Kali Kak ya. supaya satu kali jelaskan, coba Injil jelaskan dari versi Injil sendiri ya, dari pengalaman Injil sendiri yang harusnya dipersiapkan sebelum masuk dunia kerja itu apa, lalu kemudian ketika nanti sudah ada di dalam dunia kerja, apa yang harus dipersiapkan dan yang harus ada bagi torang, apalagi torang sebagai orang Kristen. Apa itu? Ya, jadi kalau misalnya dari Injil pribadi, ternyata pengalaman waktu Injil kuliah, menghabiskan waktu di kampus dan organisasi itu dampaknya Injil rasakan setelah Injil kuliah, Kak. Bukan waktu Oke, Injil kuliah. Yang oke. pertama itu, Kak, kalau masih kuliah, untuk teman-teman yang nonton podcast ini yang masih kuliah, silakan bergabung ke organisasi apapun itu selagi bisa membangun. Karena dari organisasi itu kita bisa melatih banyak soft skill yang tidak kita dapat di kampus. Di kampus orang nyenak belajar bagaimana orang bisa bicara di banyak orang dengan sefasi waktu orang di organisasi. Mungkin kalau di kampus orang cuma belajar memaparkan materi atau orang pelajaran, tapi kalau di organisasi orang bisa belajar bagaimana orang berbicara di depan banyak orang, memimpin rapat, memberikan pendapat. Nah, itu sangat berguna ternyata, Kak, setelah orang kuliah. Dan yang kedua, orang bisa jadi pribadi yang mampu memecahkan masalah. Dan pribadi yang mampu memecahkan masalah itu sangat dibutuhkan sekali di dalam dunia pekerjaan. Dan yang ketiga itu, Kak, mungkin attitude, Kak, ya. Orang bisa belajar bagaimana menghargai pendapat orang lain kalau misalnya orang ada di sebuah organisasi. Bagaimana mampu menghargai pendapat orang lain, bagaimana orang mampu bersikap baik kepada orang lain. Nah, itu yang Injil dapat di waktu Injil kuliah dan bergabung dalam organisasi. Dan itu ternyata Kak menjadi bekal Injil bukan hanya setelah kuliah, tapi dalam dunia pekerjaan juga, Kak. Setelah Injil bekerja, ternyata yang Injil dapat waktu berorganisasi, Injil bisa terapkan dalam dunia pekerjaan. Injil mungkin tidak sefasih yang lain, tapi setidaknya mampu bersaing dengan teman-teman yang lain, Kak. Apalagi kalau Oke. dalam Injil pekerjaan sekarang yang harus punya soft skill yang dalam bidang apa public speaking yang baik itu sangat dibutuhkan. Injil tidak terlalu takut untuk bersaing dengan yang lain. Karena Injil sudah punya bekal waktu kuliah bagaimana bisa tampil di depan banyak orang. Baru yang kedua juga, Kak, attitude itu sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Mm-mm. Nah, itu juga Injil dapat dari berorganisasi tentunya yang paling banyak, Kak. Nah, bagaimana juga kita mampu untuk menjadi pribadi-pribadi Kristen
di dalam dunia pekerjaan itu Kak sangat-sangat dibutuhkan. Kalau misalnya kita memiliki eh, hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Karena Hmm. kalau misalnya orang di dalam dunia pekerjaan dengan eh, situasi yang tidak bisa kita kendalikan, dengan orang-orang yang berbeda pendapat, dengan orang-orang yang berbeda pribadi, kalau orang tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bisa saja masih awal orang semua menyerah. Iya. Tapi kalau orang punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, pastinya orang juga bisa memiliki hubungan yang baik dengan orang sesama kerja. Nah, jadi walaupun nanti orang akan diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin orang tidak suka secara pribadi, orang bisa menerima itu. Karena orang percaya, oh ada Tuhan Yesus yang ada dalam orang hati. Misalnya pun yang terjadi tidak sesuai dengan orang keinginan di tempat kerja, orang bukan melihat dari sisi negatifnya, tapi orang tetap akan melihat ada hal baik yang Tuhan siapkan. Karena Kak, secara Injil pribadi, tentunya bukan hal baik semua yang Injil terima di tempat kerja, Kak. Iya. Ada hal yang tidak baik juga yang Injil dapat di tempat pekerjaan. Mungkin Hmm. baik dari secara pribadi maupun dalam kelompok. Tapi dari situ Injil tetap melihat Injil ada di sini karena Tuhan Yesus. Bukan karena Hmm. kebetulan, tapi karena ada maksud Tuhan. Nah, itu yang selalu Injil tanam dalam Injil Pediri. Apapun yang nantinya akan mau dihadapi, selagi Injil masih bisa bertahan, berarti Tuhan masih mau Injil ada di sini. Begitu. Jadi intinya, Kak, mungkin yang harus teman-teman di sini tahu, belajarlah sebanyak mungkin, mulai dari cara bicara, dari attitude teman-teman, selagi masih bisa dilatih. Dan yang terpenting itu hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena itu memang Oke. kalau untuk Injil pribadi, itu sangat-sangat penting, Kak. Karena mental health dalam pekerjaan itu sangat, aduh, Betul. sangat-sangat tidak baik. Iya. Tapi kalau terang Jadi punya Tuhan Yesus, percayalah akan baik-baik saja. jadi percaya diri itu penting, tapi jangan sampai Betul, lupa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Toh, betul, Kak, betul. lupa diri maksudnya itu. Iya, Nah, lupa diri. kadangkala kan banyak orang begitu ya. Tapi padahal sebenarnya kalau orang memahami bahwa orang ini mendapatkan segala sesuatu itu karena Tuhan, maka orang pun akan melakukan segala sesuatu juga untuk Tuhan, bukan hanya untuk orang Betul, sendiri. Dan sebenarnya ada perbedaan pekerja sekuler, pekerja dunia sekuler, dan pekerja Kristus. Orang pekerja Kristus tapi boleh bekerja di dunia, tapi ada pekerja sekuler yang memang betul-betul dia hanya bekerja di dunia, tidak memikirkan hal-hal yang berbau kekekalan. Nah, coba Kak mau tanya dulu Pak Injil, ini cikulu-cikulu ya. Apa beda pekerja Kristus dan pekerja sekuler? Kalau dapat jawab, mudah-mudahan dapat jabatan kepala cabang mandiri. Apa? Ayo, aduh, perbedaan pekerja 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 Kristus Kristus. bukan hanya dalam lingkup ini ya, bukan hanya dalam lingkup kalau dia melayani itu pekerja Kristus, kalau dia kerja itu bukan itu, tapi pekerja Kristus artinya dia melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, ya toh. Ih, Kak, Nah, so jawab. kalau pekerja sekuler itu, nah maksudnya itu kan dunia tuh, pekerja sekuler itu ya, oke itu salah satu perbedaan. Kiranya perbedaan lain apa? Kalau pekerja Kristus kan, orang itu bekerja harus sama yang Kak bilang, toh. Pekerja Kristus Hmm. itu bukan berarti nanti dia tuh melayani. Tapi kan Kak ada Tuhan Yesus bilang orang itu menjadikan orang pekerjaan pun sebagai tempat orang melayani. Nah, jadi pekerja Kristus itu mungkin Kak ya, mungkin dengan orang berperilaku, orang memberikan berkat lewat kata-kata, pak orang-orang Hmm. sekitar, itu orang adalah salah satu bagian dari pekerjaan Kristus. Bagaimana orang mampu menceritakan Tuhan Yesus dalam orang dunia pekerjaan. Kalau untuk pekerjaan sekuler, bagaimana dia cuma fokus dengan hal-hal duniawi tanpa melibatkan pekerjaan Kristus atau maksudnya dia cuma tuh bekerja untuk duniawi tanpa melibatkan untuk sedikit berbicara tentang Kristus kepada orang lain. Oke, mantap. Ya, Kak mau tambahkan.
Jadi perbedaan yang lain adalah kalau kita bekerja adalah pekerja Kristus, segala sesuatu yang kita lakukan tujuannya hanya satu, untuk menyenangkan, Hati memuliakan Tuhan. Kristus, hati Tuhan. Iya. Memuliakan Tuhan itu ada dua, satu menyenangkan hati Tuhan, yang kedua adalah mengekspresikan kasih kita kepada Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Sementara kalau pekerja sekuler, dia hanya fokus untuk DP target sendiri. Dia punya goal sendiri. Hanya untuk menyenangkan DP diri. Atau orang lain mungkin. Atau hanya untuk membesarkan DP diri, membangun kerajaan sendiri. Kedua, kalau pekerja Kristus, tiga hal dimotivasi. Yang pertama, dia bekerja dengan semangat tanpa pamrih. Meskipun dia tahu ada gaji, gitu. Ada gaji. Kalau misalnya dia bekerja di perusahaan atau bekerja sebagai pegawai atau apa, dia tetap mau melakukan itu tanpa pamrih. Kenapa tanpa pamrih? Karena dia sadar bahwa Yesus yang dia layani, yang menempatkan dia bekerja, misalnya kayak kayak Injil di Bank Mandiri, itu sudah memberikan segala sesuatu, anugerah, bahkan pekerjaan itu adalah anugerah bagi dia. Dan eh, Yesus bahkan sudah memberikan nyawanya, dia tidak mengharapkan pamrih. Yang kedua, dia bekerja dengan tidak memilih-milih. Pak, kita mau pilih di sini karena gajinya besar, gajinya kecil. Nah, meskipun memang kalau oke, tidak memilih-milih lah, tidak memilih orang, dia mau kerja dengan siapa, dia tidak pilih-pilih. Yang ketiga, dia bekerja dengan semangat memberi. Pokoknya apa yang ada Pak kita harus berikan. Kita akan melakukan semaksimal mungkin yang terbaik untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sementara kalau di dunia sekuler, pekerja sekuler tuh, aduh, kita mau kerja ini, apa yang kita mau dapat kan? Mengharapkan pamrih. Lalu kemudian dengan siapa kita mau kerja kan? Pilih-pilih. Nah, baru kemudian eh, sulit sekali untuk memberi. Sulit sekali memberi. Aduh, kita semua habis ini, kalau kita mau kasih kita semua habis. Padahal harusnya kalau orang jadi pekerja Kristus dimanapun dan apapun orang punya pekerjaan, orang tidak boleh mengharapkan pamrih karena orang punya tujuan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tidak mengharapkan pamrih ketika dia sudah mengorbankan diri bagi kita. Dia tidak pilih-pilih, dia tidak pilih siapa, tidak pilih ini. Namanya dia orang pilihan, oke, oh, dia memang memilih kita, tapi dia tidak memilih suku dan ras untuk karena dia ini bukan Israel, ya tidak diselamatkan. Tidak, memang kita dipilih Allah untuk diselamatkan, tapi dia tidak memilih suku ras dan sebagainya. Dia juga datang ke dunia ini hanya satu, untuk memberikan nyawanya. Nah, maka kita juga harus memberi hidup kita untuk bekerja supaya Allah dimuliakan. Dan yang ketiga, bedanya pekerja Kristus dan pekerja sekuler. Kalau pekerja sekuler, dia kerja dulu, baru dibayar. Jadi kerja, baru dibayar. Sedangkan pekerja Kristus sudah dibayar, baru bekerja, baru dibayar lagi. Tuh, sudah dibayar dengan darah Kristus, dibayar dengan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan, orang kemudian bekerja, tapi kemudian orang dibayar lagi, dibayar dengan upah, dibayar dengan berkat. Jadi double orang punya bayaran. Nah, itulah spesialnya anak-anak Tuhan ya. Semoga Injil tetap semangat membangun karir, meniti karir, dan ya kalau memang Injil dapat apa, menurut Injil passionnya memang jadi bankers, selagi ada lihat ada peluang untuk mengembangkan karir, apalagi kalau misalnya memang Tuhan berkenan, Injil boleh terus naik, karena kan Mandiri ini BUMN ya, ya, UMN. Injil boleh bangun relasi, Kak. Oke, terima kasih Injil sudah hadir ke KP Oke. Podcast. Mudah-mudahan terang punya diskusi ini boleh jadi berkat bagi teman-teman muda Amin. yang mau cari kerja. Tuh, ingat, cari kerja jangan cuma pikir DP senang, tapi harus persiapkan diri untuk mau lewati DP susah. Sama yang Injil bilang tadi, orang paling banyak lihat, "Aduh, Injil bajaran ke sana." Memang kadang-kala Kak Ja, dia le sembaja tapi pikir, "Oh, kamar ini Injil. Dia ke sana kamari, foto di sini, foto di sana." Nah, cuma Kak Ja jaga apa, pikir bagaimana kan nih pekerjaan, dan ternyata betul pekerjaannya sulit dan memang perlu untuk refreshing. Tuh, padahal refreshing ini cuma 1 jam, 2 jam mungkin, atau mungkin cuma satu hari, hari Minggu. Setelah itu bergulat lagi dengan pekerjaan yang luar biasa. Makasih Angel ya. Sampai jumpa lagi nanti kalau ada podcast Kak undang lagi.
Untuk teman-teman Oke. yang so nonton, jangan lupa untuk komen kalau ada sesuatu yang mau dikasih masukan atau mau bertanya, mungkin silakan tulis di komen. Nanti kalau butuh jawaban, orang undang lagi Pak Injil masuk di podcast ini. Oke, Amin. sampai jumpa di podcast selanjutnya.